Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman member DNA dan juga dulur-dulurku, saudara-saudaraku di seluruh tanah air, saya tak henti-hentinya berdoa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan lahir dan batin, umur yang panjang, umur yang bermanfaat buat sesama, dan juga limpahan rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang terpenting hidup kita selalu dalam keberkahan. Setiap saat selalu diberikan daya yang kuat, asa yang kuat, serta energi yang positif. Agar kita selalu siap kapanpun untuk selalu bermanfaat buat sesama. Berguna buat sesama, terutama yang membantu yang lapar. Baik teman-teman member DNA yang saya cintai, yang saya hormati, kita terus harus berusaha agar dana kita serta investasi kita aman dan selamat ya. Dikabul, permintaan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan dapat mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, keadilan terutama ya. Baik, kita kan sudah berusaha ya, berusaha secara dohir ya, tentu tidak semua member mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha-usaha secara dohir ya. Tetapi dalam video-video saya ini kan kita berusaha ya, kita berupaya agar secara spiritual atau secara pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa kita bisa lakukan ya, kita bisa lakukan. Pasti ada latar belakang, ada sebab-sebab, ada ujian, bahkan ada hikmah ya di balik ini semua. Ya semoga teman-teman yang selalu mengikuti video ini selalu mendapatkan kesehatan ya, kebahagiaan, bahkan rezeki ya, rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ada satu upaya lagi dalam kita mengosongkan keegoan, dalam kita menghancurkan keegoan yang ada di dalam diri kita. Keegoan itu rasa memiliki yang berlebihan. Misalnya karena mempunyai jabatan, lalu kita merasa memiliki secara berlebihan jabatan itu, sehingga muncul sombong, muncul ego, muncul kehebatan ya. Lalu ada juga yang merasa mempunyai pengetahuan, mempunyai kecerdasan, kepintaran ya. Padahal buat Allah itu kecil aja ya, jadi kecil saja, mempunyai kekuatan semacam itu. Jadi ada kesombongan ya. Nah, itu karena merasa memiliki yang berlebihan. Nah, ego ini di hadapan Tuhan tentu ya harusnya tidak ada ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga di hadapan manusia tentu dalam kita berego tentu ego jangan berlebihan sehingga tidak ada muncul sombong ya. Ini penting sekali buat kita agar segala maksud dan tujuan kita bisa selamat, bisa aman, bisa nyaman ya. Ada satu lagi, barometer ego bisa juga kita, salah satu upayanya yaitu kita ini berasal dari mana ya. Oh, itu terlalu jauh. Ada lagi di dalam dunia ini, kita dilahirkan oleh siapa? Tentu ibu ya. Tentu ibu. Nah, di sini coba kita coba ya membersihkan ego ini, yaitu dengan cara mengingat ibu, mengunjungi ibu, mengasihi ibu ya. Bagi teman-teman atau ya teman-teman yang sudah lama tidak bertemu dengan ibu, coba mengingat ibu atau bahkan mengunjungi ibu ya, menyayanginya ya. Kenapa? Ya kalau ego masih ada tentu malas ya. Kalau ego masih ada, kalau kita ini merasa tidak ada ego, ya bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi di hadapan ibu pun tentu apalah kita ya tanpa dilahirkan oleh ibu, tanpa seorang ibu. Oleh sebab itu maka ayo kita mengunjungi ibu, meminta restunya.
Kalau memang kita ini mempunyai hajat, yaitu agar dana kita aman, mintalah restu dari ibu ya. Coba minta restu, minta doanya, ya, minta keridoannya. Ya. Ya, tapi bagi teman-teman yang ibu sudah tiada seperti diri saya, ibu sudah tidak ada, ya tentu hanya bisa mengenang dan mendoakannya. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kasih sayang kepada kita. Bagi teman-teman eh, yang masih ada orang tuanya, terutama ibu, ayo kita kunjungi ibu dan meminta doa dari ibu. Bahkan bangsa kita ya selalu menjunjung ibu ya, bangsa kita ini ya. Bahkan ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Itu ilustrasi ya. Jadi alangkah kita ini bukan apa-apa tanpa ibu. Sampai ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Ya dicarilah di bawah telapak kaki ibu ya, secara dohir ya tidak ada surga itu. Yang ada mungkin debu ya. Bahkan ada yang sampai membasuh kaki ibunya, kan, gitu. Membasuh, mencucinya. Seringkali kita lihat itu kan, membasuh kaki ibunya sampai bersih. Ada itu. Ya. Itu artinya kita menghilangkan ego. Ya, itu ilustrasi. Ya. Itu adalah ritual menurut saya. Ya. Itu adalah ritual penghilangan ego. Gitu. Ya, kalau kita cermati. Bahkan ada yang sampai berlebihan ya, meminum hasil cucian uh, kaki ibu itu, diminum ya. Ya tidak mati ya, karena mungkin kumannya kalah dengan imun yang ada di dalam tubuh ya. Itu sangat berbahaya ya. Boleh tidak apa-apa, tapi apa-apaan kan gitu kan ya. Tapi kalau memang menunjukkan betapa kita ini tidak ada ego ya, kita ini bukan apa-apa tanpa ibu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi mungkin ya ada penyakit di situ ya. Artinya tidak apa-apa di sini artinya bahwa kita memang betul tidak bukan bukan apa-apa dibanding ibu ya. Ya. Karena ibu lah kita dilahirkan. Jadi kalau kita karena Allah lah ini ego kita tidak ada ya. Itu terlalu seharusnya, memang sudah seharusnya ya. Sudah seharusnya. Bahkan ada yang ibu itu disujud, kita bersujud di hadapan ibu ya. Di bawah telapak kaki ibu kita bersujud. Tidak apa-apa ya. Kan kita tidak mempertuhankan ibu ya, kecuali kita menyembah berhala ya, menyembah berhala, patung kita sembah dan dalam hati kita bahwa patung itu adalah Tuhan yang mempunyai kekuatan. Padahal itu tidak bergerak ya. Jadi itu berhala ya. Kalau itu ya, sepertinya tidak harus ya, itu ya, tidak harus ya, tegas ya. Jadi kalau buat ibu tidak apa-apa ya, tidak dosa ya. Memang karena dari Tuhan lalu ke ibu lalu lahirlah kita. Ya itu pintu gerbangnya. Nah, kita berharap teman-teman member DNA kita bisa memasuki lewat gerbang ibu ya. Sehingga Tuhan senang ya, Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan bahwa ini kita ini sebagai makhluk sudah tidak ada ego ya. Layak doa-doanya untuk dikabulkan. Baiklah teman-teman member DNA, tentu usaha kita dalam mengawal dana kita, mengawal DNA, kiranya ada kekuatan Tuhan ya kepada yang diberikan kepada kita untuk menciptakan keadilan. Segala macam kemaksiatan akan terungkap, segala macam keburukan tentu bisa dikalahkan oleh kekuatan Tuhan, oleh kebenaran ya. Semoga teman-teman semua semakin berbudi luhur ya, semakin mempunyai rasa kemanusiaan, mempunyai kepribadian yang lebih baik, mempunyai keinginan terus ya bermanfaat dan berguna buat sesama. Karena itu tugas kita sebagai makhluk untuk ada di dunia ini. Ya. Dan juga
untuk tidak terlalu mengeluh ya, apalagi ingin bunuh diri ya kan, tidak, masih mempunyai keberuntungan mendapatkan kesempatan, mempunyai nafas ya, masih bisa menikmati ya. Ya. Ujian yang diberikan kepada kita tentu akan terasa berbeda-beda di setiap makhluk ya. Ya, kita harus hadapi ya, kita harus hadapi dengan tabah, kita harus hadapi dengan keimanan ya. Ya Tuhan tidak tidur, Tuhan melihat. Tuhan melihat kita. Ayo kita lewati ujian ini masing-masing ya, untuk mendapatkan pengalaman ini dan sekaligus mendapatkan ilmu. Ya, tidak apa-apa yang sudah mungkin merasa keliru jalan hidupnya, ya kita kembali ke jalan yang benar ya. Yang sudah merasa bisa menguasai dirinya, jangan juga menjadi ego, jangan juga menjadi sombong, takabur, tetap kita terus kosongkan ego kita ya. Kontrol ego ya, kontrol ego kita tunjukkan kesabaran dalam menjalankan segala macam niat, segala macam kehidupan ini. Sabar itu adalah artinya terus berharap hanya kepada Tuhan ya, dengan tidak ada prasangka buruk kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik dengan caranya ya, yang kita tidak ketahui ya. Pembicaraan ini pun didengar oleh Tuhan ya. Semoga kita menjadi kompak bersatu dalam berniat ya, dalam mempunyai rasa terhadap segala permasalahan yang kita hadapi, khususnya adalah dana dan investasi kita di DNA. Dan juga kita harus ikhlas. Ikhlas artinya begini, ego tidak ada ya. Ikhlas itu tidak ada ego. Ikhlas itu bersedia untuk melepas, karena itu bukan milik kita tetapi milik Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya ya. Coba ayo kita ikhlaskan sebentar aja, hilangkan ego, ikhlaskan sebentar aja ya. Dana kita tidak akan kemana-mana, ada di sana ya. Bagaimana kita mewujudkan kembali dalam kehidupan ini ya. Oke, di akhir kata saya ingin berdoa sekali lagi, semoga teman-teman member DNA selalu diberikan kesehatan lahir batin, kekuatan keimanan lahir dan batin, juga selalu disayang oleh Tuhan, dan juga selalu diberikan kesempatan untuk hidup lebih lama ya, dan juga keberkahan ya. Jadi kalau sudah berkah, kita tidak banyak keluhan, tidak banyak cincong lagi, kita hidupi, jalani kehidupan ini dengan kontrol ya, mengontrol ego, mengontrol hawa dan nafsu, mengontrol keikhlasan, mengontrol juga kesabaran. Akhir kata, semoga teman-teman yang memang senang dengan pendekatan spiritual ini, karena pendekatan secara atau usaha secara dohir, secara fisikal, diplomasi, dan juga perwakilan di grup dan sebagainya sudah ada ya. Dan juga dari pemerintah juga sudah ada berupaya untuk terus menyelesaikan permasalahan ini dengan berbagai macam kebutuhan dari berbagai pihak, dan juga dari wakil-wakil rakyat tercinta yang terhormat dari Komisi 6 dan juga dari fraksi-fraksi yang lain. Saya yakin ini sudah dicatat ya. Hanya ini bagi orang-orang yang akan menjadi target juga sudah tidak akan tahan dan tidak akan kuat lagi. Ya semoga teman-teman yang menyenangi ini dibantu kepada sanak family untuk subscribe video ini agar lebih berkembang ya, agar lebih berkembang, karena perjalanannya masih banyak ya, masih banyak yang harus sepertinya kami sampaikan dalam video-video berikutnya. Sukses selalu, ayo kita jelang, kita sambut, dan kita wujudkan dana kita masih aman ya. Yakin, hakul yakin, ikut saja, tidak usah banyak cincong ya. Ya, bagi teman-teman yang sering menghina video saya juga, saya doakan semoga Anda diberikan keselamatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi semua keputusan tetap ada dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian hati saya yang saya sampaikan kepada teman-teman untuk pengingat ya, bahwa pada hakikatnya, pada utamanya
kehidupan itu harus damai. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.